Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Semoga kita diberi kesehatan di tengah pandemi ini. Kali ini kami dari mahasiswa Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana ingin mempresentasikan materi tentang algoritma ASTAR. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Galih Ferdandi, dengan NIM 19055551049, dan selanjutnya ada teman saya, silakan perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Iventis Ciputra dengan NIM akhiran 085. Perkenalkan, nama saya Ketut Agus Liguna Dharma, NIM akhiran 047. Dan saya Fadila Winarno dengan NIM akhiran 041. Nah, baik. Setelah perkenalan, langsung saja kita ke materinya. Apa sih algoritma ASTAR itu? Jadi, algoritma ASTAR merupakan salah satu algoritma yang termasuk dalam kategori metode pencarian yang memiliki informasi atau informed search method. Algoritma ini sangat baik sebagai solusi proses path finding atau pencari jalan. Jadi, algoritma ini mencari jarak rute terpendek yang akan ditempuh suatu poin awal atau starting point sampai ke objek tujuan. Nah, selanjutnya terdapat sejarah dari algoritma ASTAR itu sendiri. Yang pertama itu berawal dari tahun 1964. Ini pertama kali dikembangkan oleh Newton berdasarkan algoritma Dijkstra yang kemudian disebut dengan algoritma A1. Nah, jadi algoritma ASTAR ini berawal dari pengembangan dari algoritma Dijkstra. Lanjut, di tahun 1967, Bertram Raphael mengembangkan lebih lanjut algoritma ini dan menyebutnya menjadi algoritma A2. Namun itu tidak dapat membuktikan bahwa itu lebih unggul dari algoritma A1 sebelumnya. Nah, pada tahun 1968, Peter E. ini menunjukkan bukti bahwa algoritma A2 ini dioptimalkan dibandingkan dengan algoritma A1 sebelumnya. Jadi, dalam hal ini dinyatakan bahwa algoritma A2 sebagai algoritma terbaik dan diubah namanya menjadi algoritma ASTAR. Nah, selanjutnya algoritma ini didasarkan pada fungsi heuristik, yaitu jarak ditambah biaya, itu biasanya dinotiskan dengan F dalam kurung fungsi F dalam kurung X ya. Jadi fungsi X untuk menentukan urutan di mana stepnya melalui not yang ada di pohon tree. Nah, untuk notasinya sendiri, algoritma ASTAR ya, itu memiliki notasi fungsi N itu sama dengan G dalam kurung N ditambah dengan H dalam kurung N. Nah, jadi fungsi N itu sendiri yaitu biaya estimasi terendah, sedangkan G dalam kurung N itu biaya dari not awal ke not N. Dan sedangkan H dalam kurung N itu merupakan perkiraan biaya dari not N ke not akhir. Dalam penerapannya, algoritma ASTAR memiliki beberapa terminologi dasar, diantaranya starting point, simple node, A, dan juga open list, close list, dan juga harga atau cost, halangan atau unwalkable. Untuk algoritma ASTAR sendiri ini menggunakan dua simpul ya, atau sebenarnya itu open dan close. Penjelasannya sendiri untuk open yaitu senarai atau list yang digunakan untuk menyimpan simpul-simpul yang pernah dibangkitkan dan nilai heuristiknya telah dihitung tetapi belum terpilih sebagai simpul terbaik atau best node. Dengan kata lain, jadi open ini berisi simpul-simpul masih memiliki peluang untuk terpilih sebagai simpul terbaik ya. Sementara close ini merupakan senarai untuk menyimpan simpul-simpul yang sudah pernah dibangkitkan dan sudah pernah terpilih sebagai simpul terbaik. Jadi kalau udah dikategorikan senarai close ini, peluang untuk terpilih itu sudah tertutup gitu ya. Nah, selanjutnya
terdapat simulasi algoritma ASTAR yang akan dijelaskan oleh teman saya di Ketut Agus Rio Gunadarma. Silakan. Jadi sekarang kita akan masuk ke simulasi algoritma ASTAR. Jadi di sini sudah ada grupnya. Jadi kita akan mencari jalur dari S ke G. Oke, bisa di next. Nah, jadi langkah yang pertama adalah karena kita memulai di S, jadi terdapat satu simpul yaitu S tersebut, maka S merupakan base node. Maka dari itu kita memulai dari base node. Selanjutnya adalah kita bisa memilih node C, yaitu jaraknya, total jaraknya yaitu 80. Dan untuk close, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, itu node S menjadi close, dan yang open itu A, B, dan C. Oke, next. Langkah kedua, jadi C, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, punya biaya terkecil yang setelah dijumlahkan yaitu 80. Jadi C ini menjadi base node yang sekarang, dan dipindahkan ke close. Jadi semua suksesor C dibuka, yaitu F dan H, dan dimasukkan ke open. Jadi untuk base node selanjutnya adalah A dengan biaya 90. Jadi yang close tadi sudah, yang close adalah node S dan node C, dan yang open adalah node A, B, F, dan H. Oke, next. Nah, jadi langkah ketiga, di mana A dengan daya terkecil yaitu 90 yang dijumlahkan jadi fungsi notasi sebelumnya, yaitu yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya sebagai base node, A tersebut sebagai base node, maka dipindahkan ke close. Suksesor A dibuka, yaitu G dimasukkan ke open. Jadi karena A sudah kita lalui, maka G dimasukkan ke dalam open maksud saya. Jadi F sama dengan G, sama dengan G dengan biaya 115. Base node selanjutnya adalah yaitu node F. Jadi node open yang sebelumnya dibuka dari suksesor C. Jadi yang kita tutup adalah S, C, dan A. Yang kita buka yaitu B, F, H, dan G. Oke, next. Di langkah keempat yaitu F dengan biaya terkecil 93 sebagai base node. Jadi karena kita lalui, kita masukkan F ke close. Jadi suksesor F dibuka, di mana suksesor F itu ada H. Karena H sudah open, maka akan dicek. Karena kan sebelumnya dibuka oleh C, dicek. Ternyata biaya dari C ke H melalui F, yaitu 5 tambah 5 sama dengan 10, lebih kecil dari C ke H, di mana biayanya 20. Oleh karena itu, parent dari H yang sebelumnya C, sekarang menjadi F. Dan kemudian, node-nya itu masuk ke dalam close. Jadi base node selanjutnya yaitu H sama dengan 90, dengan close, yaitu node S, node C, node A, dan node F. Sedangkan yang dibuka atau di open yaitu B, node G, dan node H. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang langkah kelima, di mana sekarang kita akan mengeksplor node B dengan biaya terkecil yaitu 95. Sebagai base node, maka node B akan dipindahkan ke close. Suksesor B membuka node yaitu E, karena sudah di open sebelumnya oleh H juga, maka akan dicek. Jadi jarak dari S ke E melalui B masih lebih besar dari, yaitu biayanya 130 dari sebelumnya, maka tidak ada perubahan parent dari E. Jadi yang node yang masuk ke close yaitu S, C, F, A, H, dan B. Sedangkan node yang masih terbuka itu yaitu E, M, dan G. Oke, selanjutnya. Nah, jadi langkah ke-6, yaitu E dengan biaya terkecil yaitu 110,
sebagai base node dan dipindahkan ke close seperti langkah-langkah sebelumnya. Jadi suksesor E dibuka dengan suksesor E-nya yaitu node G. Karena G sudah di-open sebelumnya oleh node A, maka harus dicek apakah parent dari G perlu diganti. Ternyata biaya S ke G melalui E itu lebih kecil dari rute sebelumnya, yaitu sebesar 75. Sedangkan dari S ke E melalui A, yang saya bilang ini, yaitu 115. Jadi melalui E lebih kecil daripada melalui A. Jadi parent G dirubah menjadi E. Jadi yang di close itu adalah node S, node C, node A, node H, node B, dan node E. Sedangkan yang masih dibuka itu yaitu node G dan node M. Oke, selanjutnya. Nah, karena G tadi tersebut adalah goal-nya tersebut, jadi goal node G ini merupakan goal di mana dengan biaya terendah yaitu 75. Berarti kalau sudah ditemukan biaya terendah, maka akan diberhentikan pencariannya. Jadi rute dan total biaya bisa ditelusuri balik dari G ke S, karena setiap simpul hanya memiliki satu parent, dan setiap simpul memiliki informasi biaya sebenarnya. Jadi rute penelusuran yang seperti yang sebelumnya dilakukan menghasilkan rute yaitu dari node S di awal start, kemudian node C, node F, node H, node E, dan berakhir di node G dengan jarak 75. Oke, sekian dari simulasi algoritma A star. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Leo atas waktunya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Ivanti Ciputra dengan IMARAN 085. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang setelah kita mempelajari sistem A-star search itu, rancangan pengembangan apa sih yang akan sangat bisa kita jadikan sebuah sistem gitu, sistem dalam pencarian. Jadi pada dasarnya sistem A-search itu adalah sebuah sistem pencarian yang berfungsi untuk mencari rute terpendek atau tercepat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi di sini ada sebuah latar belakang dari sebuah rancangan tersebut. Jadi ada kota yang bernama Kota Cirebon, adalah kota di Jawa Barat yang bersimbol kota udang. Nah, di kota ini memiliki berbagai macam tempat pangkas rambut. Tempat pangkas rambut itu menjadi salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah. Banyak perspektif yang berbeda dalam berbagai kebutuhan untuk menemukan tempat yang cocok untuk memangkas rambut. Antara lain tempatnya nyaman, lokasinya dekat, budget, dan lain sebagainya. Penentuan rute terdekat sangat membantu masyarakat karena memudahkan dalam mencari jalan menuju tujuan dengan menempuh jalan yang lebih singkat. Namun, sayangnya, kurangnya informasi yang akurat mengenai informasi jalur terdekat menuju tempat cukur itu, maka terdapat di sekitar yang menjadikan masyarakat terkadang sulit dalam mencari dan menentukan tempat pangkas rambut. Dalam menyelesaikannya ini, permasalahan penentuan jalur terdekat dapat diselesaikan dengan beberapa algoritma. Nah, salah satunya seperti yang kita pelajari ini adalah algoritma A-search. Nah, jadi gambaran simpelnya, sistem ini dibuat, kami akan menggunakan algoritma A-search untuk mencari jalur terdekat menuju pangkas rambut yang ada di Kota Cirebon. Pertama, sistem akan menentukan GPS untuk menentukan posisi dari pengguna atau user sebagai posisi awal. Nah, lalu sistem itu akan menampilkan lokasi-lokasi dari tempat pangkas rambut yang ada di sekitar pengguna. Nah, setelah itu
pengguna bisa memilih tempat pangkas rambut yang akan dituju itu, dan sistem akan menampilkan detail tentang tempat pangkas rambut yang sedang dipilih tersebut. Jika pengguna sudah menentukan tempat yang dituju, maka sistem akan menunjukkan jalur terpendek yang bisa dilalui oleh pengguna ke tempat pangkas rambut yang dituju. Nah, setelah pengguna sampai di tujuan, maka sistem telah selesai digunakan. Jadi itu adalah salah satu contoh rancangan pengembangan sistem Asearch di sistem pencarian tempat pangkas rambut di kota Cirebon. Mungkin itu adalah salah satu contoh, dan terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman saya, Ivan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Winarno dengan NIM akhiran 041. Di sini saya akan membawakan tentang apa sih kelebihan dari algoritma ASTAR yang tadi dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa algoritma ASTAR itu bersifat eksponensial dan secara khusus dirancang untuk menjadi pintar. Nah, apa sih maksud menjadi pintar? Nah, di sini algoritma ASTAR itu mampu mengingat semua jalur paralel yang telah dicoba. Ya, nanti setelah mereka dicoba oleh algoritma ASTAR tersebut, mereka akan menilai seberapa sukses jalur yang telah mereka pilih. Sehingga secara eksponensial, algoritma ASTAR itu mampu untuk secara selektif memilih langkah berikutnya atau langkah yang paling tepat, di mana ia memiliki peluang terbaik sebagai jalur yang paling optimal. Nah, selanjutnya kelebihan dari algoritma ASTAR itu, ia menggunakan metode heuristik, di mana ia dapat mengoptimalkan pencarian. Nah, di sini maksud dari mengoptimalkan pencarian adalah ia dapat menentukan fungsi yang pada tingkat tertentu. Nah, maksud dari fungsi dari tingkat tertentu ini, di mana ia mampu untuk menghubungkan atau mencari cabang dari suatu node, yang node tersebut itu bisa mengoptimalkan atau membuat peluang yang lebih baik dari node yang lain, sehingga pada tingkat tertentu nanti ia dapat menilai misalnya biaya atau cost yang akan digunakan dari suatu node itu mana yang paling optimal ke target yang akan dicapai. Next slide, Bu. Nah, selanjutnya kelebihan algoritma ASTAR yang lain adalah ketika ia melakukan pencarian jalur melalui logika abstrak, yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ia itu mampu mencari node yang terbaik, sehingga misalnya kita mencoba untuk mengoptimalkan algoritma ASTAR seperti pada contoh sebelumnya yang pangkas rambut, ia benar-benar bisa diterapkan pada jalur fisik seperti pada peta atau maps yang ada. Kemudian algoritma ASTAR juga itu mampu menemukan jalur optimal yang biaya dan bahan bakarnya paling sedikit, serta dengan jalur atau yang belokannya paling efektif. Selain itu, ASTAR ketika diterapkan secara nyata sangat memungkinkan untuk dapat berfungsi dengan baik. Next slide, Bu. Nah, selain dari kelebihan yang digunakan pada algoritma ASTAR, tentunya terdapat beberapa kelemahan. Nah, salah satu kelemahan dari algoritma ASTAR itu, yang pertama itu nilainya tetap, di mana algoritma ini jika telah selesai digunakan atau misalnya jika faktor percabangannya terbatas, maka ia akan cenderung memiliki biaya tetap karena jalur atau node yang akan dieksplor itu terbatas, sehingga dia tidak bisa untuk menemukan jalur optimal dan kecenderungannya itu eksplorasinya itu lebih sedikit, sehingga nilainya tetap. Kemudian ada kecepatan eksekusi. Nah, kecepatan eksekusi di sini di mana pencarian ASTAR ini sangat bergantung pada akurasi algoritma heuristik yang ia gunakan untuk menghitung nilai H. Jadi semakin ia misalnya akurasinya itu semakin tepat atau nodenya itu semakin banyak, maka algoritma ASTAR ini semakin baik untuk digunakan karena dia bisa mengeksplor jalur yang lebih banyak, sehingga kemampuan algoritmanya untuk memprediksi atau menentukan jalur optimal itu semakin baik. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika jika ada kesalahan kata atau pengucapan materi. Bila ada kurangnya minta maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.